Hai kalian para Sagitarius, dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Untuk yang sudah lama dan kenal saya, terima kasih sudah kembali. Kalau yang baru dan kalian berpikir bahwa kalian gak ngerti saya ngomong apa, atau gak ngerti dengan pokok pembicaraan atau apapun yang saya sampaikan di channel ini, lebih baik pindah channel sebelah karena tarot bukan untuk kalian. Gitu aja sih ya untuk yang baru. Tapi kalau yang masih mau stay untuk melihat pesan tarot dan juga oracle card saya, thank you very much, terima kasih banyak. Kita mulai bacaannya untuk Sagittarius di bulan Maret. Ini minggu pertama, ada Ten of Spring atau Ten of Wands, dan itu adalah energi kalian, energi para Sagittarius bersama dengan Aries dan Leo. Kemudian Eight of Spring, energi kalian lagi-lagi ya di minggu kedua. Ini lagi membara ya, banyak banget apinya ini di bulan Maret. Four of Summer. Yang ini energi air ya, Four of Cups, oke. Dan minggu terakhir bulan Maret ada Six of Autumn, ini energi tanah, Six of Pentacles ya. Banyak yang harus dikeluarkan ini di akhir bulan. My dear Capricorn, sorry tadi barusan saya bikin Capricorn. My dear Sagittarius, kalau mau tahu Aries sebagai teman kalian, Aries dan Leo sebagai teman kalian sesama elemen tanah, elemen api, tuh kan saya suka salah ngomong, maaf ya. Dua-duanya punya bacaan yang lumayan bagus di bulan Maret ini gitu. Nah, itu juga yang membuat saya bertanya-tanya, apakah kalian sebagai pemilik elemen api juga bersama dengan mereka itu, si Aries dan si Leo juga bagus. Hopefully iya. Kalau ini bagus. Oke, so sebentar diatur dulu. Ini oke. The Moon, intuisi tuh. Oke, pantesan ada Two of Wands untuk akhir bulan Maret ya, atau minggu terakhir. Oke, kita mulai dari minggu pertama dulu. Ada Ten of Spring atau Ten of Wands. Biasanya ini bicara tentang responsibility atau tanggung jawab. Saya bacain ya. Ask for help from others, all work and no play, being weighed down by too many responsibilities ya. Ten of Wands ini atau Ten of Spring ini menggambarkan di minggu pertama bulan Maret kalian merasa terbebani dengan banyaknya tanggung jawab yang harus kalian pikul. Bagus kalau kalian nganggapnya itu tanggung jawab, karena ada beberapa yang akan menganggap itu sebagai burden atau kayak sesuatu hal yang berat yang harus dipikul gitu. Padahal itu sebenarnya beban gitu ya, jadi beban. Padahal sebenarnya itu responsible. Jadi hal-hal yang akan kalian alami di awal bulan Maret, mungkin ini sudah terjadi ya, karena ini kan sudah sangat mendekati bulan Maret ya. Pada saat saya upload video ini, kalian harus tahu bahwa hal tersebut memang dimaksudkan semesta untuk kalian dengan adanya kartu lanjutannya, yaitu The Justice. Jadi jangan anggap itu sebagai beban, tapi anggap itu sebagai responsibility atau tanggung jawab kalian terhadap kehidupan yang memang diberikan Sang Pencipta dan menjalaninya sebagai bagian dari semesta ini. Tapi dengan adanya The Justice ini, saya bilang ini kartunya bagus, itu berarti by the end, pada akhirnya toh kalian akan mengambil keuntungan dari apa yang sedang
kalian jalani sekarang atau kalian hadapi sekarang, seberat apapun itu. So by the end kalian akan tetap jadi pemenangnya ya, walaupun susah. Mungkin kalian bilang, aduh Mbak Lucy capek, aduh Mbak Lucy berat. Ya mungkin seperti itu ya, tapi seperti The Justice bilang tuh, kartunya Libra ya, The Justice, keseimbangan itu akan menyeimbangkan hidup kalian, bahkan kalian akan jadi pemenangnya. Jadi kalian tidak akan terpuruk, justru kalian akan bertambah baik. Kartu yang berikutnya ada The Hermit yang terbalik, ini kartunya Virgo dan saya Virgo ya. Menantu saya Sagittarius. So antara Sagittarius dan mama mertua Virgo. Tapi kita ini kok, kalau kalian pengen tahu ya, kita hubungannya baik karena saya menganggap si menantu saya yang Sagittarius itu adalah anak perempuan saya. Saya cuma punya satu anak laki. Ketika menikah dengan si Sagittarius itu, anak saya Leo ya, saya jadi punya 2 anak, satu laki satu perempuan. Saya merasa komplit, apalagi setelah punya cucu, tambah komplit. It's so happy. So ya, tapi The Hermit, kenapa saya jadi ngomong The Hermit ya, tapi ini The Hermitnya terbalik. Jadi di awal bulan Maret, beberapa dari kalian memang agak terbebani dengan yaitu tadi yang ada di pundak kalian, yang membuat kalian ngerasa kayak kok semesta tidak mendukung. Itu rasanya doang ya, bukan tidak mendukung, tapi memang sebaiknya kalian positive thinking dan kembali lagi memposisikan diri kalian sebagai seorang Sagittarius yang sedang menjalani karmanya, sedang menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang ditulis Sang Pencipta untuk kalian ya. Tambahan kartunya adalah Gratitude, Nine of Pentacles. Kalian akan diberikan banyak hal dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Walaupun mungkin terasa berat untuk dijalani, tapi nggak usah khawatir, semuanya akan baik-baik saja. By the end kalian akan jadi pemenangnya. Gitu ya Sagittarius. Minggu kedua ada 8 of Spring atau 8 of Wands. Stress that comes from having many things happening at once, successful multitasking, sudden events or changes. Dari minggu pertama udah kelihatan, di minggu kedua masih repot ya kan, banyak kesibukan, tapi di situ ditulis bisa diatasi. Memang ada the devil, the devil jelek dong, enggak. The devil ini adalah semacam hasrat yang manusiawi banget. Ini kartunya Capricorn. Ada hasrat yang manusiawi banget yang akan kalian rasakan sebagai seorang Sagittarius, dan berpikir kayak, aduh kayaknya saya nggak sanggup, padahal sanggup. Tenang aja, kalian sanggup. Oke, apapun yang akan terjadi di minggu kedua bulan Maret itu memang stressful, tapi bisa diatasi oleh kalian para Sagittarius. Bahkan ada opsi, ada kesepakatan, ada komitmen ya. Walaupun ini tulisannya Two of Cups dan ada 2 cewek cowok, bukan hanya soal percintaan aja, tapi juga karir, keuangan, dan bisnis. So ada kesepakatan di situ, ada komitmen di situ yang akan ya sedikit banyak membuat stres kalian bisa dirilis ya, bisa dihilangkan. Oke, kemudian Six of Sword di sini tulisannya di bawah kalem, jadi udah kalem aja, everything's gonna be okay, semuanya akan baik-baik saja. Kemudian di minggu ketiga ada Four of Summer atau Four of Cups ya. Being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Waduh, minggu ketiga ada hal yang membuat kalian terdistrak atau teralihkan dengan situasinya itu, karena mungkin kalian tidak menyangka hal itu akan terjadi. Ditambah lagi ada the moon di sini. Oke, so pesannya di sini untuk kalian di minggu ketiga, ketika menghadapi sesuatu, seseorang atau apapun itu ya,
memang harus tetap berpikir positif, memang, tapi juga harus lihat behind that, ada udang di balik batu apa enggak gitu ya. Ya, ini ada sesuatu atau seseorang atau sesuatu hal yang bikin kalian kayak blind gitu, tertutup matanya, tertutup kupingnya. Jadi ketika itu berubah menjadi sesuatu yang bikin kalian akhirnya nggak nyaman, kalian baru ngeh, ya kok gitu kejadiannya gitu ya. Bisa menyangkut orang, bisa menyangkut kejadian, bisa menyangkut apapun itu bentuknya. Oke, so ya tetap berpikir positif, tapi tentu saja jangan naif ya. Tetap kalian harus memilah-milah mana yang benar, mana yang toksik, mana yang palsu, mana yang sincere ya, mana yang benar-benar tulus gitu. Demunnya 2, jadi emang benar-benar ikuti insting kalian, ikuti kata hati kalian, ikuti pikiran kalian juga, dan benar-benar dipilah-pilah ya, jangan sampai terjerembab terjatuh pada situasi yang nggak enak. Oke. So, kartunya jatuh. Saya ambil aja ya dua-duanya yang jatuh ini ya. Ada the tower moment, ada limbo atau the hangman ya. Di minggu ketiga, kalau kalian bisa mengatasi itu dengan cara pertegas insting kalian, kalian bahkan bisa mendapati bahwa pada akhirnya kalian tahu emang hal itu harus terjadi, itu satu. Yang kedua, ada perubahan besar di dalam hidup kalian. Yang ketiga, memang ada hal yang harus ditunda gitu. Jadi ya ikuti insting kalian di minggu ketiga. Jangan gegabah, jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Pikirin dulu, ikuti kata hati, ikuti pikiran, karena memang yang terjadi itu akan merubah secara besar-besaran hidup kalian ya. Hopefully untuk something good, sesuatu yang baik. Oke? Ya, itu selalu doanya selalu yang baik-baik ya, my dear Sagittarius. Ada Six of Autumn di minggu keempat. Ada the good you do comes back to you. Apa yang kalian tabur itu yang akan kalian tuai ya. Apa yang baik-baik itu akan kembali menjadi karma baik, maksudnya begitu. An unaccepted inflow of money, borrowing wisely or repaying the debt. Ada perputaran rejeki di sini ya di minggu keempat. That's good. Kalau kalian nanya, Mbak, saya mau bikin sesuatu yang akan menghasilkan, jadi bentukannya pendapatan gitu, di bulan Maret, sebaiknya dilakukan kapan? Saya bisa bilang dilakukannya di minggu-minggu terakhir, jangan di minggu pertama atau pertengahan gitu ya. So minggu-minggu terakhir aja yang kalian lakukan. Apa itu misalnya, soalnya saya teringat menantu saya, dia bikin kayak kelas membuat lilin kayak gitu ya. Ya kalau kayak hal-hal kayak gitu mau kalian lakukan ya, kalau di bulan Maret sebaiknya akhir. Tapi kan akhir Maret Lebaran, ya udah habis Lebaran berarti April dong. Ya sih, ini kan lagi bulan Ramadan ya. So tapi kan kegiatan bisa apa aja, misalnya kayak bukber atau apalah gitu ya, bisa kok. Oke, karena memang Two of Wands-nya ini terbalik, so apapun yang ingin kalian lakukan itu di minggu ketiga disuruh ada penundaan ya, ditunda karena akan ada distraction atau perubahan juga yang besar-besaran gitu. Makanya lebih baik memang di minggu keempat. Dan untuk kalian yang nggak merayakan Idul Fitri dan nggak Ramadan, mungkin akan lebih bisa dilakukan ya, apapun itu bentuknya. Oke. Karena memang di minggu keempat itu adalah kesempatan untuk hal tersebut, walaupun beberapa dari kalian juga akan mengalami
sedikit tantangan karena itu tadi masalahnya adalah bukan dari kaliannya tapi memang keadaan, yaitu masih Ramadan kemudian Idul Fitri. Kalau di Bali sini tuh ada nyepi ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain juga kan kalau nyepi. Jadi ya kendalanya di situ. Tapi untuk kalian yang nggak ada masalah dengan apapun itu bentuknya, ya tidak merayakan hari raya Idul Fitri maupun tidak ikutan Ramadan dan juga tidak nyepi karena tidak di Bali, dan bisa sih dilakukan di akhir minggu gitu, dan itu bisa dilakukan dengan baik dan kalian akan mendapatkan sedikit keberuntungan. Kenapa saya bilang sedikit? Ya kalau saya bilang banyak nanti kalian ngarepinnya kayak durian runtuh, padahal enggak. Adalah bisa flow of money di situ, ada rezeki lah di situ di minggu keempat, so it's good ya. Six of Wands, ada rezeki di situ yang bisa bikin kalian happy ya di minggu keempat. Kalau kalian bilang, iya mbak soalnya saya orang yang suka bikin kue dan saya jual untuk Idul Fitri, ya iya berarti akan dapat. Tapi itu kan bukan durian runtuh, tapi kalian udah usaha dulu baru dapat hasilnya gitu kan. Oke. Ya kalau untuk kalian yang memang punya usaha, saya doakan usahanya lancar ya sih, karena ada prosperity nih, ada keuntungan, ada kemakmuran, ada yang datangnya rezeki gitu ya di akhir bulan Maret. Aduh, aminin yang baik-baik ya my dear. Oke, saya ikut senang kalau kalian juga berbahagia my dear. Sagittarius, coba tanyakan satu hal tentang percintaan dan satu hal lagi tentang karir, keuangan, dan bisnis. Saya akan jawab dengan yes or no. Untuk percintaan udah no, karir, keuangan, bisnis juga no. So ya, kenapa no? Bukan berarti harus berhenti, stop sama sekali, enggak. Tapi coba kalian pikirin gimana caranya yang aman dan kalian masih bisa melakukannya, tapi harus dipikirin benar-benar ya. Oke, so apa yang perlu di healing di bulan Maret untuk kalian para Sagittarius? Hole in the soul, ada lubang di soul kalian atau di jiwa kalian yang perlu disembuhkan. Ini untuk yang relate aja ya, mungkin yang berpikir secara negatif itu yang perlu disembuhkan, something like that ya. Kalau yang merasa enggak kok mbak, saya enggak seperti itu ya, it's okay, it's just a message untuk orang-orang yang memang relate dengan itu. Dan message selanjutnya atau pesan selanjutnya dari Monology Oracle Card, have faith in your dream, percaya dengan dream kalian masing-masing ya, dengan mimpi-mimpi kalian yang bisa dicapai. Tentu saja ya, apapun halang rintangnya nggak usah terlalu dibikin susah, jadi tetap semangat aja ya para Sagi. Saya ngomongnya betul tadi ya Sagittarius ya, sorry kadang-kadang saya ngomong Sagi di mulut, di pikiran dan di pikiran saya tiba-tiba mulutnya ngomong yang lain, misalnya Capri apalah gitu. Maaf ya. Oke, healing energy, ya udah ini kan masih nyambung dari yang tadi, apa yang harus di healing dari kalian ya, hole in the soul. Oke, healing energinya kuat di bulan Maret, so kalian bisa fokus juga ke situ sehingga bisa menyembuhkan apa yang harus disembuhkan di hidup kalian, dan kalian yang tahu lah masing-masing ya. Oke, kemudian pesan dari Angels Guide Oracle Card, Ease and Growth. Oh udah ya. Tuh kan Lucia agak-agak ya. Oke, nggak apa-apa. Ada healing energy, ada ease and grace. Either way, yang mana yang resonate buat kalian. So yang perlu disembuhkan, sembuhkan. Tapi tentu saja masih ada berkat melimpah, terutama di akhir bulan Maret ya untuk kalian. Oke, so my dear Sagittarius, saya harap, saya doakan yang terbaik aja untuk kalian. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.